Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya akan menjelaskan tentang Frio Framework dalam penerapannya di PT PLN. Nah, seperti yang kalian ketahui, Frio itu adalah analisis strategi yang digunakan untuk mengevaluasi sumber daya kapabilitas perusahaan dalam menciptakan keunggulan komprehensif. Nah, Frio merupakan akronim dari value, rarity, imitability, dan organization. Di sini saya sudah merangkum apa sih yang ada dalam value, rarity, serta imitability. Dalam value biasanya kita sudah menebak sumber daya yang memberikan nilai bagi perusahaan dan pelanggan itu seperti apa. Lalu kalau di rarity-nya itu, apakah sumber daya langka dan sulit didapatkan pesaing? Nah, selanjutnya ada di imitability. Apakah sumber daya mudah ditiru oleh pesaing? Baik teman-teman, kita bahas ya di slide selanjutnya. Nah, untuk di organization, perusahaan memiliki struktur dan sistem untuk memanfaatkan penerapan Frio pada PT PLN. Sebagai perusahaan listrik terbesar di Indonesia, PT PLN memiliki sumber daya unik yang dapat dianalisis melalui lensa Frio. Nah, aksesnya ke sumber daya energi PLN, menguasai infrastruktur listrik nasional, mulai dari pembangkit hingga distribusi yang sangat bernilai bagi masyarakat dan industri. Lalu apa sih dukungan pemerintah untuk Indonesia? Nah, sebagai warga BUMN nih, kita memberikan PLN hak istimewa dalam membangun proyek strategisnya, seperti pembangkit EBT atau yang biasa kenal kita dengan sebutan energi baru terbarukan. Nah, di rarity tersendiri, kita itu mengalami monopoli alami sebagai penyedia listrik utama di Indonesia. Polisi PLN sulit digantikan oleh swasta karena tingginya hambatan masuk, seperti regulasi, modal, serta teknologi. Nah, di dalam skala ekonomi Indonesia pun jaringan PLN mencangkup seluruh Indonesia, sesuatu yang tidak dimiliki oleh perusahaan penuh di Indonesia. Nah, apa sih konsepnya? Nah, jadi gini loh guys, infrastruktur kompleks itu membangun jaringan dari nol membutuhkan biaya waktu yang cukup besar karena pembuatannya itu sangat sulit sekali ditiru oleh pesaing. Lalu, kenapa sih regulasinya sangat ketat? Nah, kenapa regulasinya sangat ketat? Karena lisensi operasi yang dimiliki oleh PLN itu dilindungi oleh undang-undang dan mengurangi ancaman kepada pendatang baru. Setelah itu, kita itu harus memiliki SDM yang sangat berkualitas. Kenapa? Karena PLN memiliki tenaga ahli di bidang energi dan terus berinvestasi dalam pelatihan. Nah, inovasi teknologi PLN pun mengadopsi smart grid yang digitalisasi layanan untuk meningkatkan efisiensi. Lalu, di sini saya mengambil kesimpulan bahwasannya PT PLN itu memiliki keunggulan kompetitif berkelanjutan atau yang bisa disebut kita dengan sustainable competitive advantage karena sumber daya yang bernilai langka, sulit ditiru dan didukung organisasi yang solid. Tantangan kedepannya adalah menjaga inovasi dan adaptasi di tengah transisi energi global. Mungkin untuk itu sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun salah dalam penjelasan. Untuk dari itu, cukupkan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.